memuji, membawa pujian syukur, ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, kami para jemaat-Mu Tuhan, kami datang di sore hari ini. Kami mau membawa hidup kami, ucapan syukur kami. Kami mau taruh Tuhan di tempat ini untuk naik ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan menjadi dupa yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan hadir di tempat ini, menjamah kami, melindungi kami dari jalannya acara ini Tuhan. Kami taruh hidup kami di dalam naungan sayap-Mu di sore hari ini Tuhan. Kami mau masuk dalam ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
kami mau tetap persembahkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Jika kami ada sampai pada malam hari ini, itu semua karena penyertaan-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa. Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya di tempat ini Roh Kudus-Mu hadir memenuhi setiap hati kami. Kami percaya di tempat ini Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami yang rindu akan persekutuan dengan-Mu, Tuhan. Kami datang, kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami datang, kami merasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji nama Tuhan di malam hari ini. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian kami pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu jika siap memuji Tuhan. Amin. Di tengah badai topan dunia, Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Siang maupun malam
walaupun tahun depan katanya resesi akan terjadi, tapi kita percaya Tuhan yang sama yang menolong di tahun-tahun COVID, Tuhan Yesus yang sama yang menolong kita di tahun depan. Amin. Amin. Kita angkat pujian lagi. Kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan waktu lebih banyak lagi untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab hidup kita adalah untuk menggenapi firman-firman Tuhan.
tiap-tiap hari tidak lepas dari karena kemurahan Tuhan bagi kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
menyenangkan Engkau malam hari ini. Ya Bapa, saatnya tiba kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka isi hatimu Bapa sedalam-dalamnya untuk kami ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman itu jatuh di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Bapa, bantu kami ya Roh Kudus. Kami tahu kami mudah hilang, kami mudah jatuh, kami susah dibilangi. Bantu kami ya Bapa, mengingatkan kami untuk biar firman-Mu tumbuh, biar firman-Mu dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, yang percaya dan siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini kesempatan yang indah, bahkan kepercayaan yang diberikan. Saya bersyukur buat Oma, Gembala, dan Karya, Kamak, semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang memberi kesempatan. Saya bersyukur mulai dari pagi ada Bapak Gembala, yaitu biasa kami sebut Opa, yang melayani tadi pagi dan malam hari ini diberikan kepercayaan untuk saya juga. Saya bersyukur hari ini baru pertama kali saya kayaknya melayani di tempat ini, dan bersyukur untuk kesempatan itu. Kami ada pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Saya sedikit untuk saudara bisa sayang sama saya. Haleluya. Saya kakak saya itu ada di sini, Kak Ria. Saya anak nomor keempat. Bapak yang ada di depan ini dan keluarga-keluarga ada di sini, ya. Ada begitu banyak di Mamuju, dan kami pelayanan membantu orang tua di Bulukumba, dan istri saya juga pernah jadi pengerja di tempat ini. Puji Tuhan, itu sedikit perkenalan, dan kita langsung saja buka Alkitab kita. Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Saudara, dengan rasa hormat saya undang kita bangkit berdiri membaca kebenaran firman Tuhan ini. Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Jika engkau hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Jadi jika engkau, saya dan kita semua tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi hidup kita itu penuh kesesakan, penuh ya kadangkala bisa dikatakan hidup itu dinamis, ya. Hidup itu kadangkala bahagia, kita sukacita di dalamnya. Kadangkala juga merasa hidup itu begitu suram. Jadi kita bisa simpulkan hidup itu dinamis, ya. Kadangkala baik untuk kita, ya kadangkala juga tidak untuk kita. Nah, saudara, suramnya hidup biasa kita alami jika berhadapan dengan kesusahan hidup, kesulitan, ya, penganiayaan. Adakah di sini kayak Rasul Paulus dianiaya? Tidak, ya. Kita kesulitan hidup, ya, pergumulan hidup dan lain-lainnya. Nah, seringkali itu yang menggoda kita, menggoda saya dan kita semua untuk menjadi tawar hati, ya, menjadi lemah, dicuri, ya, dicuri kekuatan kita. Iblis punya waktu yang baik. Lukas bilang pasal yang keempat bahwa, ya, iblis tunggu waktu yang baik untuk dia mencuri, ya, sukacita kita, untuk dia masuk lagi, untuk
merombak hidup kita ya. Jadi iblis itu saudara kita usir dia pergi, tapi dia tunggu waktu yang tepat ketika kita lemah, ketika kita tidak bergaul karib lagi dengan Tuhan. Dia tunggu waktu yang tepat. 1 Petrus katakan bahwa dia seperti singa yang mengaum-ngaum ya, menjelajah untuk menelan orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, jadi kita harusnya menjadi pribadi yang kuat. Ya, kadangkala memang tawar hati itu buat kita kecil hati. Kita jadi pribadi yang lemah. Nah, tawar hati dalam Amsal 24 ini, saudara mungkin sudah tahu ya, itu adalah suasana hati. Tawar hati itu suasana yang di dalam hati kita. Kadangkala kita gembira ya, punya kemauan, bersemangat dan percaya diri, itu suasana hati. Tawar hati juga merupakan kondisi emosional ya, emosional kita yang kadangkala negatif ya. Negatif, dan energi negatif itu yang akan merusak hidup ya, merusak kesehatan kita. Kita jadi tawar hati. Tawar hati kalau kita akumulatif ya, dia adalah beragam energi negatif. Jadi tawar hati itu semua energi yang kita kumpulkan menjadi negatif, membuat kita ya bisa dikatakan patah semangat, pesimis, tidak punya pengharapan, tidak berdaya ya. Dan kadangkala kita menyendiri, perasaan negatif kalau kita ada di lingkungan-lingkungan tertentu, kita minder ya, kita berkecil hati. Seperti itu tawar hati. Nah, saudara, dalam berbagai macam musim kehidupan kita ya, tentu ada masa-masa kesukaran yang kita hadapi. Ada masa di mana ya cenderung hati kecil kita itu menjadi tawar ya. Kadangkala energi positif mulai berkurang, negatif mulai mendominasi hidup kita karena keadaan ya. Saya bilang tadi bahwa hidup itu dinamis. Kita mampu mengucap syukur, kadangkala hidup itu indah. Kita terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika tidak sesuai dengan rencana dan jalan-jalan kita mulai tawar hati, kita mulai ya kecil hati, kekuatan kita hilang. Saya mau beritahu kepada kita bahwa rancangan kita bukan rancangannya Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi ya, demikian jalan-jalan Tuhan. Jadi ada berbagai macam musim kehidupan yang akan diperhadapkan kepada kita. Saya mau beritahu kepada kita, roh kita jangan menjadi lemah. Roh kita jangan sampai dicuri ya oleh iblis, sehingga reaksi, sehingga respon kita, sikap kita ya akan menjadi tawar. Kekuatan kita menjadi kecil, sehingga apa-apa juga tidak bersemangat melayani Tuhan, memuji Tuhan ya. Kita tidak bersemangat. Saya mau bilang bahwa Amsal 24 ini ayat yang ke-10 mengajarkan kita bahwa ada saatnya kita mengalami kesesak akibat masalah-masalah kehidupan. Ya, kita memang tidak dapat memilih. Ya, saya mau jalan seperti ini Tuhan. Kita mau di jalan yang ya jalan tol, cepat sampai tujuan, mulus. Tidak mau ada ya kayak kerikil-kerikil tajam. Kita mau cepat sampai. Padahal ada berbagai musim kehidupan. Bukankah kita sering nyanyi, waktu Tuhan pasti ya. Kalau itu hanya sebagai nyanyian, saya mau bilang belum mengenal Tuhan dengan sepenuhnya. Karena waktu Tuhan itu selalu baik di berbagai musim kehidupan kita. Kita hanya bisa pilih respon
ini dan sikap hati untuk ketika kita diperhadapkan dalam kesesakan hidup. Ya, saudara, menjadi tawar hati atau kehilangan semangat akan memperkecil kekuatan kita. Sebaliknya tentunya ketika kita tidak tawar hati, semangat juang kita itu tinggi, ya. Semangat kita itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita. Nah, ada pertanyaan tentunya, bagaimana Pak Pendeta, ya, kita atasi supaya saya ini tidak tawar hati? Menurut Alkitab, ya, ada beberapa cara untuk kita mengatasi tawar hati. Yang pertama, saudara harus mengerti bahwa kita ini ada dalam realita hidup. Real, hidup ini real, ya. Hidup ini nyata. Hidup ini bukan Rizky Bilar, ya, atau Lesti, ya, sinetron. Kita mudah, ya, bersandiwara atau lain-lain sebagainya. Hidup yang kita jalani, hidup yang nyata, hidup yang real. Ada masa di mana kita mengalami keadaan yang baik, ya, kita harus pahami itu. Ya, ada juga di mana kita mengalami keadaan yang buruk. Artinya dalam hidup kita, realita kehidupan kita, ada berbagai macam musim yang akan pasti kita lalui. Kalau 2023 resesi, ya, yang kita sudah dengar, kalau itu terjadi, majulah, jangan tawar hati, jangan kecil semangatmu, jalani itu. Saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, diberi kekuatan baru, kata firman Tuhan. Jadi saudara, ya, banyak orang itu tidak menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Ada banyak anak-anak muda tidak terima, kenapa Tuhan terjadi seperti ini. Ada banyak orang tua juga tidak menerima, kenapa seperti ini Bapak, ya, terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya, ya, kita harusnya bersandar penuh kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 3 menit kemudian, ya, sudah ibadah ini apa yang terjadi, ya. Seharusnya kita bersandar penuh, berserah penuh, mengetahui bahwa hidup ini betul-betul karena anugerah. Hidup ini betul-betul real, hidup ini nyata, bahwa Tuhan yang pasti pegang tangan kita, Tuhan yang pasti tolong kita. Memang pada umumnya kita seperti berada pada musim yang baik, musim yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau saudara merasakan itu, sikap itulah yang saudara responi dengan baik, jalani itu. Kalau sementara saudara merasa kayaknya suram hidup ini, kayaknya Tuhan jauh daripada saya, saudara jalani juga itu dengan realita itu. Tetap berharap dengan Tuhan, tetap mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Saudara, kita baca firman Tuhan Yeremia pasalnya yang ke-17. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, saya percaya kita semua orang-orang itu, ya, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, ya, mengetahui bahwa Tuhan sebagai pembawa damai,
kita harus mengerti bahwa Tuhan menjanjikan hidup kita berjalan harusnya di jalannya, ya. Harus mengandalkan Dia karena Dia sendiri yang berjanji Dia akan menyertai saya dan saudara. Jadi kita semua harus mengerti bahwa hidup yang kita jalani hidup yang nyata, hidup yang real, ya. Kita hanya dipegang oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang berperan dalam hidup kita, Dia yang mengatur, sehingga apapun yang diperhadapkan kita tidak tawar hati. Kita mengerti bahwa oh iya, hidup saya hidup yang dipimpin Tuhan. Kau bersamaku, Kau di dalamku, ya, menjadi bukti atas penyertaan Tuhan tiap hari buat kita. Nah, yang kedua saudara, yang kedua kita harus memperkuat roh kita, ya, roh. Jadi jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, ada di situ kata kekuatan dalam ayat itu, ya, bukan tentunya berbicara fisik atau berbicara kejiwaan, tetapi di sana berbicara tentang roh. Apa yang saudara kasih makan, ya, dalam roh saudara. Tentunya selain doa tadi, seperti tadi pagi pasukan Gideon, kita harus tanamkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kasih makan roh kita, ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu berakar kuat. Di sana kekuatan bukan berbicara fisik atau materi, ya, tentang kejiwaan, tetapi roh yang ada di dalam kita. Jadi saudara, isi roh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Iya, berdoa bagus kata Opa tadi pada pagi, tetapi tidak cukup. Kita harus tanam firman sehingga itu berbuah dan kita dapat melakukannya. Nah, di sana juga ada kata kesesakan, ya. Kata kesesakan bukan identik dengan kekurangan saja, tetapi juga keadaan yang kecukupan. Jadi kesesakan bukan hanya untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkekurangan, tetapi kesesakan juga untuk orang-orang yang finansialnya kuat. Jadi bisa disimpulkan kesesakan terjadi pada siapa saja, ya. Seringnya orang Kristen mengabaikan kebangunan rohaniannya, ya. Kadangkala tidak usah berdoa, kadangkala tidak usah, ya, berdoa yang paling kecil saja, ya, pagi bersyukur atau malam sebelum tidur bersyukur. Kita tidak mau ambil bagian. Bagaimana kita mau bangun roh kita, ya? Seringnya orang Kristen mengabaikan pembangunan kerohanian, lebih mementingkan kehidupan jasmani, ya. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan kerohaniannya, kekuatan hidupnya bersumber pada jasmaninya. Kalau saya sehat, saya dapat beribadah. Kalau saya sehat, saya dapat melayani Tuhan, ya. Tidak cukup saudara, tidak cukup. Ada orang yang, ya, sehat kuat melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya juga meninggalkan Tuhan, ya. Kasih makan roh kita sehingga setiap musim diperhadapkan kita mampu jalani, kita tidak terombang-ambing, kita tidak keluar daripada jalan-jalannya Tuhan. Kualitas rohani kita
akan tampak ketika diperhadapkan dengan masalah. Ya, kualitas rohani seseorang akan tampak ketika masalah hidup menimpa mereka. Ya, maka dari itu kita tahu bahwa musim hidup kita itu tidak kita bisa pahami, tidak mengerti. Ada-ada saja bisa terjadi, ada-ada saja ya tiba-tiba datang menghampiri kita ya untuk bukan mencobai, memberi kita ujian untuk kita naik level ya. Itu kata Opa biasa di Bulukumba, beri ujian. Kalau ada masalah itu beri ujian untuk setiap kita. Jadi saudara, saya mau bilang sama-sama umat Tuhan, sama-sama kita beribadah, tetapi kadar iman seseorang itu berbeda ya. Kadar iman seseorang itu tidaklah sama. Saudara beribadah, kita semua beribadah di sini, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi kadar imannya tidaklah sama. Saudara pernah tahu Daud ya dengan saudara-saudaranya ketika tentara Israel diperhadapkan dengan Goliat ya. Iman Saul di situ ciut ya. Saudara-saudara Daud juga ciut. Mereka tidak bisa kayaknya ini. Tetapi sebaliknya iman daripada Daud itu naik, semangatnya itu kuat ya. Dia hanya butuh, kalau kita lihat di perjanjian lama, dia hanya butuh umpan yang kecil ya, untuk bunuh Goliat. Sama seperti kita, sekecil apapun yang kita miliki, jika disertai dengan iman ya, Goliat-Goliat apapun yang kita hadapi ya, kita akan mampu menghadapinya, bahkan mampu mengalahkannya. Ada seorang di perjanjian baru, ada seorang ayah yang anaknya sakit ya. Markus 9 ayatnya yang ke-23. Markus 9 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah ini saudara ya, meragukan Tuhan. Seorang ayah ini anak lagi sakit ya, karena iblis masuk pada anaknya. Jadi dia berkata demikian, katamu, Yesus berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita seperti ini biasanya ya, seperti ayah dari anak yang kerasukan iblis ini. Jika engkau bisa Tuhan, kita berdoa di kamar, mungkin kunci pintu rapat-rapat ya, kita berdoa, jika engkau dapat Bapa, jika engkau bisa Tuhan. Yesus bilang, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi sekecil apapun iman saudara imannya kayak biji sesawit ya, tetapi berpengharapan penuh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi jangan mudah patah semangat, sebab Tuhan selalu menolong kita. Dan jangan mudah juga putus harapan ketika kita berdoa terus, gereja terus, menyembah Tuhan terus, begini-begini juga ya, tidak ada hasil, doa tidak dijawab ya, kita tawar hati, kita kecil kekuatan kita, direnggut lagi, diambil iblis, kita hilang lagi ya saudara. Jadi jangan pernah mengabaikan roh kita untuk dibangun ya, untuk berharap penuh kepada Tuhan ya.
Dia pasti menolong bagi orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan. Saya percaya kita datang dengan berbagai hal, masalah kehidupan, ya. Tetapi saya mau tekankan kepada kita, berharaplah penuh kepada Tuhan. Malam hari ini bangun rohmu, bebaskan rohmu, ya, isi. Sehingga apapun yang diperhadapkan kita tidak tawar hati, kita tidak hilang semangat kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam semua situasi. Ini mungkin hal yang mudah, tetapi kadang-kala sulit, ya, ketika diperhadapkan dengan hal-hal itu, ya, hal-hal kehidupan, masalah-masalah kehidupan. Kita mudah berkata terima kasih Tuhan karena keadaan yang baik, keadaannya semua baik, tetapi pada saat tidak sesuai dengan keinginan kita, kita susah mengucap syukur dalam semua situasi, ya. Bersyukur dalam segala hal adalah kehendak Tuhan. 1 Tesalonika, kalau saya tidak salah, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18, ya. Bersyukurlah, mengucap syukurlah, karena itu kehendaknya Tuhan. Jadi kehendak Tuhan untuk kita bersyukur di dalamnya. Kehendak Tuhan juga untuk kita tidak bersungut-sungut. Harusnya dalam situasi apapun kita harusnya bersyukur kepada Tuhan, ya, dalam segala situasi yang diperhadapkan kita. Bersyukur artinya kita percaya apa yang sedang kita alami, bahwa Tuhan pasti akan menolong. Kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita semua atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, dan tidak ada sedikit pun ketika kita bersyukur keraguan untuk kita hadapi masalah-masalah itu. Kita bersyukur, misalnya kita dapat masalah kehidupan, ya, kita bersyukur, dia tidak merubah situasi, malahan kita diberi semangat yang lebih, ya, untuk kita jalani, untuk kita hadapi persoalan-persoalan kita. Ketika kita bersyukur, Ayub adalah contoh pribadi yang bersyukur dalam segala hal, ya. Di saat senang maupun susahnya Ayub, dia mengucap syukur dengan pujian. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, katanya dengan telanjang aku keluar dan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, ya. Dengan bersyukur, dengan ucapan pujiannya, dia bersyukur, terpujilah Tuhan. Jadi bersyukur itu merupakan kunci, ya. Bersyukur itu kunci kekuatan kita. Bersyukurlah saudara, sebab Tuhan itu baik, ya, kasih setianya, rahmatnya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah, ya, untuk segala apa yang diperhadapkan kepada kita, ya. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Roh Kudus akan beri kekuatan yang ekstra untuk kita tidak tawar hati pada masa-masa yang akan diperhadapkan kita, pada musim-musim kehidupan kita. Mungkin kita sekarang lagi menabur, mungkin sekarang kita lagi menanam. Saudara, apapun musim kehidupan saudara, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan kecil hatimu, jangan tawar hati, ya. Orang yang tidak pernah bersyukur, sesungguhnya
ya mereka kurang percaya. Kita bisa bilang seperti itu. Orang yang kurang bersyukur, bahkan orang yang tidak pernah bersyukur, mereka adalah orang-orang yang kurang percaya, ya. Orang-orang yang tidak punya semangat lebih untuk menghadapi kehidupannya. Nah, saudara, dalam ketiga hal ini kita harus mengerti bahwa tawar hati itu dalam kehidupan kita cepat sekali bisa terjadi, ya. Saat-saat seperti ini saudara juga bisa tawar hati. Wah, kenapa itu sana pendetanya yang berkhotbah seperti itu, ya, saudara bisa dengan cepat seperti itu, ya, tawar hati, dicuri lagi, kecillah kekuatan kita. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari tadi saya tekankan bahwa hidup itu dinamis, ya. Kadangkala kalau kita pikir semua baik, kita di situ bersukacita di dalamnya. Kalau tidak baik, kita tidak bersukacita. Tapi malam hari ini ketahuilah, untuk mengatasi tawar hati kita harus melihat hidup kita bahwa hidup ini adalah hidup yang dipegang Tuhan. Hidup saya ini hidup yang real, hidup yang nyata, ya. Terus bangun rohmu, ya. Bangun roh kita, isi kebenaran firman Tuhan, ya. Tabur di hati kita, tanam di hati kita, supaya itu berbuah dan kita juga jadi kesaksian. Dan yang terakhir, bahwa kita harus mengucap syukur untuk segala situasi yang diperhadapkan kepada kita, supaya kita tidak tawar hati, ya. Supaya iblis yang mencari-cari celah, yang mengaum-ngaum itu menunggu waktu yang tepat, ya, tidak mengambil posisi di hati kita, ya. Saya juga percaya bahwa bukan cuma tawar hati, patah semangat, tetapi saudara, ketika kita mengatasi semuanya, menghindari dan mengisi hidup kita mengetahui bahwa kita ada di jalan-jalan Tuhan, kita harus ketahui bahwa Amsal 4 ayatnya yang ke-23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi begitu pentingnya kita menjaga hidup ini dengan segala kewaspadaan, karena dari situ saudara terpancar kehidupan. Ada banyak hal yang akan merenggut sukacita saudara, akan merenggut hati saudara, akan membuat saudara kecil hati, membuat saudara tawar hati pada masa-masa kehidupan kita. Tetapi malam hari ini saya mau bilang, jagalah hati dari segala kewaspadaan. Bahkan daripada semua itu, jangan patah semangat, jalanilah kehidupan kita, taburlah firman Tuhan di hati kita dan bersyukur di dalamnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka dari itu mari tumbuhkan suasana yang baru di hati, kegembiraan dalam hati, pelihara semangat, ya. Pelihara sukacita agar tidak jadi tawar hati dan kehilangan kekuatan hidup. Puji Tuhan, amin akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang tadi. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian ini untuk bangun roh kita, ya. Kalau yang pertama kita tahu bahwa kenyataan hidup, ya, dari dulu mungkin kita sudah tahu bahwa ini hidup ini real, ya, hidup ini bukan sinetron. Kadangkala harus diubah, diset apa dan lain-lain. Kita harus ketahui bahwa hidup ini nyata, dan bersyukur juga kita sudah tahu. Tetapi malam hari ini mulailah bersyukur terus untuk masa-masa apa yang diperhadapkan kepada kita. Mari kita bangun roh kita, kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna,
permohonan kami, setiap pujian yang kami naikkan lewat bibir mulut kami, biar itu menyenangkan hati-Mu dan menggerakkan hati Tuhan untuk menolong setiap kami, untuk menjawab setiap pergumulan kami. Kami tidak tawar hati, kami tidak kecil hati ketika kami berserah penuh kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, hidupi kebenaran firman-Mu, bahkan terlebih daripada itu untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita bawa korban persembahan, mari kita tunduk dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, firman-Mu kembali datang Tuhan untuk meneguhkan iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Engkau kiranya memberkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kembalikan pengurapan yang baru di atas hamba-Mu. Biarlah otoritas Tuhan kembali menaungi hamba-Mu, bahkan keluarganya Tuhan. Biarlah di mana hamba-Mu berdiri, di situ ada urapan Tuhan terjadi, bahkan mujizat Tuhan terjadi bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Lanjut daripada ibadah kami mau membawa korban persembahan kami, sebab kami mengasihi Engkau. Bahkan melalui korban persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati hidup kami Bapa. Apa yang kami taruh Tuhan, Engkau yang tahu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap membawa korban persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembari korban tangguh dijalankan, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Hadapan Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan.
kita akan menyaksikan warta jemaat kita selama sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah warta jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah warta jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia dan Jemaat Bukit Hermon pukul 7:30 malam persekutuan doa dan pukul 7:30 malam latihan ibadah raya. Kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari pukul 6:30 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi ibadah raya pertama dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. Persekutuan doa dan pukul 7:30 malam. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Hernita Ismay, musik Gusti Steven Gideon dan Tria, pukul 8:30 singers pagi Ibu Olivia ibadah raya Siboya pertama dan Bapak Musa dan Satu, pukul 6:30 malam Rebana, ibadah Erin, raya Angel kedua. dan Fanny. Multimedia, tim multimedia. Inilah jadwal pelayan ibadah raya Bapak Ignatius Ismay, pemimpin pujian dan Bapak Herman Ismay. Musik Bapak Gusti Steven Gideon dan Tria, singers Ibu Olivia Siboya dan Bapak Jadwal Musa pelayan Satu, ibadah raya Rebana, Erin, pemimpin pujian dan Fanny. George Wenas, Multimedia, musik multimedia. Elsie, Steven, Kolektan Ria, Bapak dan Ignatius Juan. Ismay, Singers Bapak Herman Bapak Sianto Yonas, dan Saudari Indi Asher, Sonda, Bapak Ibu, Rebana, Binton, Sihambi, Vena, Cherry dan Vanessa. Multimedia, tim multimedia. Jadwal pelayan Kolektan ibadah raya Saudara Emmanuel dan pemimpin Ahes, pujian hamba Asher, Tuhan George Wenas, Ibu Niken Hendy, musik Elsie, Steven, Ria dan Juan. Selamat Singer ulang tahun Bapak Yonas kami ucapkan dan kepada Saudari Bapak, Indi Ibu, Sonda, Saudara-saudari Rebana, yang berulang Vena, tahun di Cherry, sepanjang dan minggu Vanessa. ini. Multimedia, Kiranya tim diberikannya multimedia. kepadamu apa yang kau Kolektan kehendaki Saudara Emmanuel dan dibuatnya berhasil apa Asher, yang kau Ibu rancangkan. Niken Hendy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Semoga Tuhan dan menolong dibuatnya kita berhasil untuk tetap apa menjadi yang kau jemaat yang rancangkan. kokoh, Tuhan bertumbuh, Yesus memberkati dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Hari Jumat ini tanggal 28 Oktober 2022 kita akan kedatangan tamu ya dari tim POSIM Family of Christ International Ministry. Mereka akan mengadakan kebaktian penyegaran iman atau KPI di tempat ini dan ada juga di GPDI Lekbeng, kemudian di Gereja Bethel Indonesia dan di Gereja Sidang Jemaat Allah di Rawa. Jadi ada 4 tempat di tanggal yang sama. Jadi mereka karena tim ini banyak 15 orang, mereka berbagi di gereja-gereja, beberapa gereja yang ada di Kota Mamuju ini dan di daerah Kaluku. Untuk itu dari tempat ini sebagai hamba Tuhan kami mengundang semua baik yang tadi pagi hadir maupun yang hadir malam hari ini. Saudara bisa hadir mengajak keluarga saudara, rekan-rekan saudara. Sini banyak anak-anak muda, saya ajak undang saudara semua untuk
hari Jumat itu kita akan bersama-sama beribadah, kita segarkan rohani kita untuk kembali akan beribadah, supaya ketika timbul masa kesesakan, hati kita tidak akan menjadi tawar. Ya, saudara, tadi pagi Bapak Gembala sampaikan, saya juga kaget dengar ada pendeta yang bunuh diri. Aduh, kalau pendeta bunuh diri ini berarti ya, namanya juga pendeta itu manusia. Tapi saudara, pendeta yang ajarkan harus kuat, pendeta ajarkan harus semangat, optimis, pendeta yang ajarkan jangan khawatir, jangan takut dan lain sebagainya. Tapi saudara, keputusan bunuh diri, saudara, itu karena apa? Pada masa kesesakan dia tawar hati, maka kecillah kekuatan. Haleluya. Mari kita terus perkuat iman kita. Kekuatan kita bukan fisik kita, tapi dari dalam iman kita, rohani kita harus kita perkuat setiap hari. Dan itu untuk hari hari Jumat itu saya ajak semua kita untuk hadir dalam ibadah kebaktian penyegaran iman. Ya. Selanjutnya terima kasih untuk Opa, ya, orang tua kami dari Bulukumba. Boleh, ya, saya pikir ini perjalanan yang panjang sama-sama dengan kami. Tadi malam tiba hampir jam 12 di tempat ini. Ya, putar Sulawesi Tengah. Puji Tuhan. Sangat melelahkan, tetapi kalau kami ada sampai saat ini, khususnya orang tua kami, ya, juga masih sehat, masih dapat beribadah bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan. Di Tomata juga sangat susah jaringan, tapi ketika dapat jaringan, dengar juga Oma, ya, di tempat ini Ibu Gembala, ya, diare beberapa hari, 3 hari, baru kemarin sehat, ya. Puji Tuhan boleh dapat masuk ibadah sama-sama hari ini pun itu karena kekuatan daripada Tuhan saja. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan daripada Opa, adik kami Geral. Titip salam untuk jemaat GPD Hosanah Bulukumba. Tuhan kiranya menolong, terus memberkati perjalanan besok. Ya, Opi juga yang ya, main drum. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Doa kami Tuhan menyertai perjalanan besok akan ke Makassar dan selanjutnya ke Bulukumba dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk semua. Ada adik-adik saya juga dari, ya, polisi, kepolisian, masih Bintara, ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk semua kita yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Puji Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita lakukan ku percaya janji-Mu Tuhan. Percaya
hadirat-Mu Tuhan. Amin. Amin. Bahwa kami percaya pada janji Tuhan. Haleluya. Teguhkan, meteraikan pengakuan dan ikrar kami malam ini. Kami tidak akan takut apapun di depan kami, karena percaya janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Langit boleh berubah, gunung-gunung berpindah tempat, tapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Terima kasih kami punya Tuhan yang luar biasa, yang janjinya tidak akan berubah. Kami bersyukur kami jadi pilihan orang-orang dari Tuhan yang janjinya tidak akan berubah. Sebab itu kami abdikan diri hidup kami. Kami percayakan sepenuhnya hidup kami, masa depan kami di dalam tangan kemurahan. Terima kasih semua yang hadir di sini malam ini. Tuhan, beri kami semua kekuatan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, firman Allah yang selalu kami dengar, kiranya tumbuh dan berbuah di hidup kami, membuat kami semakin setia, semakin sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi doa hamba-Mu jangan berpisah dari masing-masing kami. Tinggal dengan yang akan tinggal, kembali dengan yang akan kembali. Sama-sama nikmati pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Bukan cuma malam ini, tapi sepanjang minggu berjalan. Haleluya, hari-hari boleh berganti, tapi janji Tuhan selalu beserta dengan kami. Allah Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingat teman-teman kami yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit, jangan biarkan mereka, Bapak. Sembuhkan mereka, temui mereka malam ini, jamah mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sehingga semua tetap bersemangat dalam iring Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kalaupun ada yang datang malam ini dengan beban-beban pergumulan yang berat, Bapak, jangan izinkan mereka pulang dengan beban yang sama. Tapi ambil alih bebannya, selesaikan masalahnya, beri, gantikan dengan kekuatan dan sukacita, bahkan kemenangan dari sorga jadi bagian kami semua. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam ibadah ini. Seluruh rangkaian ibadah sepanjang minggu berjalan, Roh Kudus tolong kami untuk tetap setia ikut ibadah. Haleluya. Hujan, panas, Tuhan, kami tetap kuat untuk setia beribadah kepada Tuhan. Berkati Ibu Gembala di sini, pelayan-pelayan Tuhan, pakai semua lebih hebat, lebih dasar bagi kemuliaan dan hormat Tuhan. Diberkati kota Mamuju, diberkati provinsi Sulawesi Barat. Haleluya. Pakai semua anak-anak Allah ini, hamba-hamba Allah ini, untuk jadi berkat di provinsi ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sambil angkat tangan saudara, terimalah berkat. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, Gembala yang baik, sahabat kita yang setia.
kekuatan, pimpinan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam ini sepanjang minggu berjalan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.